warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lela Andrea Vinata, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 Universitas Negeri Malang tahun 2021. Dengan nomor peserta PPG 2015030569944. Dengan nomor induk mahasiswa PPG 213153758 Program Studi Teknologi Komputer dan Informatika. Untuk waktu uji kinerja 6 Desember 2021, kelas 11, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Mohon izin Bapak Ibu dosen penguji, berikut ini adalah video uji kinerja praktik pembelajaran yang saya lakukan secara daring. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Sebelum kegiatan hari ini kita mulai, marilah kita sama-sama berdoa supaya apa yang nanti akan kita lakukan pada hari ini bisa bermanfaat, bisa berkah untuk kita semuanya. Berdoa dalam hati, silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Alangkah baiknya sebelum pelajaran dimulai, berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa hening mulai. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila, lagu wajib nasional. Setelah ini Ibu akan menayangkan videonya. Terus silakan open mic, semuanya open mic. Kemudian kita akan menyanyikan lagu secara bersama-sama. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan absen dulu di Smart School, masuk ke akun Smart School-nya masing-masing. Masuk ke Smart School. Kemudian masuk ke kelas kalian masing-masing. 11 TKJ 1. Di sini sudah Ibu buatkan. Silakan absen. Oke. Sudah, absen semuanya? Bu. Udah, Bu. Oke, baik. Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai materi menganalisis kebutuhan bandwidth dalam jaringan. Sebelum masuk ke materi inti, ada yang masih ingat kita belajar apa minggu kemarin? Teknologi komunikasi data dan suara, Bu. Teknologi komunikasi data dan suara. Oke, ada yang masih ingat juga nggak perangkat teknologi komunikasi data itu apa? Apa aja? Perangkatnya apa aja? Telegraf. Telegraf, faksimil, terus apa lagi? Pager. Pager, jaringan komputer. Oke, bagus sekali. Ternyata masih ingat. Kalau perangkat atau contoh perangkat teknologi komunikasi suara, apa aja? Radio. Terus apa lagi? Radio Radio amatir. Terus apa lagi? Telepon seluler. Apa? Telepon seluler. Telepon seluler. Terus apa lagi? Radio antar penduduk. Radio antar penduduk. Radio Ternyata
Ya, radio antar penduduk. Itu tadi yang kalian sebutkan itu adalah contoh perangkat teknologi komunikasi suara. Ternyata semuanya masih ingat. Nah, bentar, Bu Lala share screen dulu ya. Kelihatan nggak di layar kalian? Kelihatan, Bu. Oke. Seperti yang tadi sudah Bu Lala sebutkan bahwa hari ini itu kita akan belajar mengenai kebutuhan bandwidth dalam jaringan. Di depan di layar handphone kalian masing-masing itu ada sebuah gambar yang Bu Lala bagikan mengenai ada tulisannya adab dulu baru ilmu. Terus ada kalimat aku lebih menghargai orang yang beradab daripada berilmu. Kalau hanya berilmu, iblis pun lebih tinggi ilmunya daripada manusia. Kita beradab dulu, baru berilmu. Ilmu kalau seandainya ilmu setinggi-tingginya ilmu, tapi kalau misalnya kalian tidak mempunyai adab yang baik, buat apa? Percuma menurut Bu Lela. Mending orang yang biasa-biasa aja, yang ilmunya biasa-biasa aja, tapi dia bisa beradab dengan baik. Dia bisa bagaimana dia bersikap ke orang tua, ke lingkungan, ke bapak ibu guru, misalnya seperti itu. Itu jauh lebih bagus daripada ilmunya yang tinggi tapi tidak beradab. Paham ya? Harus diingat-ingat ini. Dimanapun kalian berada, entah nanti sudah lulus dari sekolah ini, kalian mendapatkan pekerjaan, harus diingat-ingat bahwa adab itu perlu. Ya. Oke. Nah, selanjutnya. Apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Apa sih tujuan yang akan kita capai dalam mempelajari materi menganalisis bandwidth dalam jaringan ini? Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian bandwidth dan throughput dengan tepat. Kemudian, peserta didik itu dapat mengkategorikan konsep bandwidth internet dengan tepat. Peserta didik dapat menguraikan fungsi bandwidth dengan tepat. Peserta didik juga dapat menganalisis kebutuhan bandwidth dalam jaringan dengan tepat. Dan peserta didik dapat menghitung kebutuhan bandwidth dalam jaringan dengan benar. Nah, yang terakhir adalah kalian dapat mempresentasikan hasil analisis kebutuhan bandwidth dalam jaringan dengan tepat dan percaya diri. Oke. Di sini Bu Lela contohkan analogi bandwidth. Analogi bandwidth itu seperti pipa air. Kemudian banyaknya air yang mengalir itu seperti banyaknya data. Jadi semakin besar ukuran pipa air, pipanya semakin besar, kan di sini besar pipanya, maka air yang akan keluar itu juga akan semakin besar. Ya. Kalau seandainya pipanya itu di sini kecil, maka air yang melewati pipa itu kan juga sedikit. Begitu juga dengan bandwidth. Semakin besar bandwidth, maka semakin banyak data yang dapat kita kirim dan semakin cepat pula data itu sampai ke tujuan. Paham sampai sini? Paham, Bu. Oke. Boleh lanjut ya. Pengertian bandwidth dan throughput. Bandwidth itu adalah ukuran dari banyaknya informasi atau data yang dapat dikirim dalam satu tempat lain dalam 1 detik. Kemudian throughput, bandwidth yang sebenarnya, aktual, pada suatu waktu tertentu dan pada kondisi jaringan tertentu yang digunakan untuk mendownload satu file dengan ukuran tertentu. Jadi gini misalnya, kalian memasang internet di rumah, wifi di rumah, biasanya kan ditanyakan dulu, kecepatan bandwidth-nya berapa atau bandwidth-nya berapa. Pernah nggak kalian bertanya seperti itu ke penyedia jasa internetnya? Pernah nggak kalian bertanya, bandwidth-nya berapa Pak? Kayak gitu, pernah nggak? Enggak, Bu. Yang ditanyakan dulu apa ketika kalian, pada saat kalian dulu memasang wifi? Harganya berapa gitu ya? Iya, Bu. Iya, padahal biasanya itu semakin murah,
semakin murah harga, itu biasanya bandwidth-nya itu kecil. Maka yang tadi seperti sudah Bula contohkan bahwa semakin besar bandwidth, maka kecepatannya juga dalam mengirim data itu juga semakin cepat. Banyaknya data yang dikirim itu juga semakin banyak. Nah, biasanya ketika misalnya kita memasang bandwidth, di situ tulisannya 10 megabit per second misalnya. Tapi pada kenyataannya kecepatan bandwidth yang kita gunakan di rumah itu tidak mencapai 10. Biasanya kurang dari 10 megabit per second. Itu disebut adalah throughput, bandwidth yang sebenarnya. Bandwidth yang sebenarnya itu disebut throughput. Oke, udah lanjut. Nah, di sini ada konsep bandwidth internet. Yang pertama ada bandwidth downlink, yang kedua ada bandwidth uplink. Ada yang tahu nggak bandwidth downlink itu apa? Batas kecepatan untuk mendownload. Batas kecepatan untuk mendownload. Downlink ya, untuk mendownload. Oke. Kalau bandwidth uplink, Batas kecepatan untuk mengupload. batas kecepatan untuk mengupload. Nah, oke, itu adalah konsep bandwidth internet. Nah, di sini ada fungsi bandwidth. Yang pertama untuk apa itu? Sebagai media transfer data. Media transfer data. Kemudian yang kedua, Pembatas kecepatan pembatas kecepatan transfer. Oke, yang ketiga, Pembatas volume data. pembatas volume data. Oke. Berikutnya, menganalisis kebutuhan bandwidth dalam jaringan. Jadi di sini Ibu itu punya contoh kasus. Oke. Punya contoh kasus. Yang pertama, contoh kasus ya. Sebuah SMK memiliki 2 lab komputer. Terhubung dengan internet yang hanya digunakan khusus untuk keperluan browsing. Tidak digunakan untuk download file. Hitunglah kebutuhan bandwidth yang ideal untuk kedua lab komputer tersebut. Nah, berarti kalau misalnya ada studi kasus seperti itu, yang harus dilakukan dulu adalah kita harus menganalisis. Menganalisis kebutuhan bandwidth-nya berapa. Yang pertama, di situ pengguna internet di sekolah banyak digunakan untuk layanan web browsing. Browsing, kalian untuk mencari informasi dari internet. Layanan web browsing membutuhkan bandwidth minimal 128 kilobit per second. Dibuat seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita analisis lagi. Kedua lab komputer masing-masing memiliki 40 unit komputer. Dengan total komputer tadi kan per labnya berapa? 40 ya. 40 dikali 2. 2 itu maksudnya ada 2 lab sama dengan 80 unit komputer. Oke. Nah, selanjutnya kita hitung kebutuhan bandwidth-nya berapa. Jadi, kebutuhan bandwidth adalah 128 kilobit per second. Itu tadi adalah batas minimal untuk browsing 128 kilobit per second dikali 80 unit komputer. Banyaknya komputer yang ada di sekolah. Totalnya adalah 10.240. Sehingga SMK tersebut harus memiliki bandwidth minimal sebesar 10.240 kilobit per second atau 10 megabit per second untuk kedua lab komputer tersebut. Sampai sini ada yang ditanyakan? Enggak, Bu, enggak. Ya. Oke, baik. Oke. Terima kasih. Oke. Dari penjelasan yang Ibu sampaikan, apakah ada yang ditanyakan? Ada, Bu. Oke, siapa ini? Al-Hafiz. Oke, Hafiz. Silakan, Hafiz. Apa yang mau ditanyakan? Saya kan pernah counter tuh, Bu, buat mau beli kuota. Ya. Terus banyak-banyak kartu perdana. Nah, saya mau nanya, apa yang dimaksud dengan
kuota unlimited sama unlimited speed. Oke, terima kasih Hafiz untuk pertanyaannya. Oke, sekarang bolehlah lempar dulu pertanyaannya Hafiz ke yang lain. Apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan Hafiz? Silakan Iqbal. Kalau internet unlimited itu hanya membatasi kecepatan download atau upload, tidak membatasi volume data yang bisa di-download. Kalau unlimited speed, kecepatan tidak dibatasi, tetapi volume data yang di-download atau di-upload itu dibatasi. Oke. Terima kasih ya Iqbal jawabannya. Hafiz, Ya, tadi Iqbal menjawab kalau internet unlimited itu kecepatan downloadnya dibatasi, tetapi kuota yang di-download itu tidak dibatasi. Kalau unlimited speed itu kecepatan downloadnya itu tidak terbatas, tetapi kuota yang di-download itu terbatas. Begitu jawabannya Iqbal. Bagaimana Hafiz? Apakah sudah puas dengan Jelas. jawaban Iqbal? Sudah jelas? Cukup jelas. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Nggak ada lagi, Bu. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk menyelesaikan studi kasus atau permasalahan yang nantinya akan Ibu bagikan pada lembar kerja peserta didik. Sebentar ya. Nah, sudah muncul? Sudah, Bu. Oke. Jadi ini adalah lembar kerja peserta didik yang harus kalian kerjakan. Ini adalah lembar kerja peserta didik yang harus kalian kerjakan per kelompok. Untuk lembar kerja ini sudah Bu Lela upload di Smart School. Nanti silakan diakses Smart School-nya, kemudian dikerjakan secara berkelompok. Nanti Ibu akan memasukkan kalian ke breakout room di dalam Zoom ini. Diskusi masuk ke dalam kelompoknya masing-masing. Oke. Di sini sudah ada tujuan pembelajarannya, kemudian apa? Berarti nanti apa yang dapat kalian pahami setelah mengerjakan ini, kemudian ada petunjuknya, petunjuk pengerjaannya, alat bahannya apa aja yang harus disiapkan, dan di sini ada lembar kerja peserta didiknya berupa studi kasus. Di sini ada 3 buah studi kasus yang harus kalian pecahkan per kelompok. Nanti kalau misalnya sudah dikerjakan secara berkelompok, silakan upload ke Smart School-nya masing-masing, kemudian dipresentasikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sampai sini ada yang ditanyakan mengenai tugasnya ini? Tidak ada, Bu. Oke, jelas ya? Jelas. Oke. Silakan setelah ini masuk ke kelompoknya masing-masing. Sesuai dengan apa yang sudah Ibu bagi. Untuk kelompok 1, ada Fajar, ada Deriana, kemudian ada Sabila, kemudian ada Devta Tansa. Untuk kelompok 2, ada Al-Hafiz, ada Iqbal, dan ada Elizabeth. Untuk kelompok 3, ada Ananda, kemudian ada Intan, dan yang terakhir ada Anif. Oke, jelas ya? Jelas, Bu. Jelas. Oke, Bu Lela sudah buatkan breakout room. Silakan masuk ke kelompoknya masing-masing. Kelompok 1. Iya, Bu. Sudah jelas dengan tugas yang tadi Ibu beri? Jelas. Udah, Bu. Ada yang ditanyakan nggak mengenai tugasnya? Tidak, Bu. Oke. Sementara ini belum ada, silakan didiskusikan dulu dengan kelompoknya. Silakan didiskusikan dulu. Bu Lela mau geser ke kelompok sebelah ya. Iya, Bu. Oke. Kelompok 2, ada yang ditanyakan mengenai tugas yang Ibu berikan? Tidak ada. Belum ada ya? Iya. Oke, baik. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Kalau nanti ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan ke Ibu. Kalau sementara ini belum ada yang ditanyakan, Bu Lela mau geser ke kelompok yang lain dulu. Oke? Bu. Oke, Bu. Ya. Kelompok 3. Ya, Ibu. Ada yang ditanyakan mengenai tugasnya? Belum, Ibu. Belum ya?
Oke, nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan ke Ibu. Kalau belum ada yang ditanyakan, Ibu mau geser ke kelompok yang lain dulu. Silakan didiskusikan ya. Apakah sudah mulai mengerjakan? Sudah, Bu. Baru nomor berapa? Nomor 1. Ada yang ditanyakan nggak? Kenapa? Belum ada kesulitan. Oke, baik. Belum ada kesulitan. Oke, bolehlah geser ke kelompok yang lain. Kelompok 2 ada yang ditanyakan? Sudah sampai mana mengerjakannya, progresnya? Baru sampai nomor 2, Bu. Kedua, Bu. Oke, selamat mengerjakan. Oke, Bu. Ya, Bu, siap. Kelompok 3 Ya, Bu. Ya, Bu. sudah sampai nomor berapa? Apakah ada kesulitan? Baru nomor 1, Bu. Baru nomor 1. Oke, nggak apa-apa. Apakah ada kesulitan? Tidak, Bu. Tidak ada ya, oke. Silakan berdiskusi. Ya, Boleh Bu. geser ke kelompok yang lain. Selamat mengerjakan. Fakultas Ekonomi kan punya 5 lab. Berarti 5 lab dikali 20 unit komputer sama dengan 100. Fakultas Ilmu Sosial mempunyai 5 lab kali 20 komputer sama dengan 100. Fakultas Teknik mempunyai 6 lab dikali 20 sama dengan 120. Fakultas Ilmu Pendidikan ada 5 lab dikali 20 komputer sama dengan 100. Jika dijumlahkan adalah 120 unit komputer. Jadi Kebutuhan bandwidth-nya secara ideal oleh Universitas Indonesia adalah 420 unit komputer dikali 256 kilobit per second, yaitu 520.000 kilobit per second atau 108 megabit per second. Oke. Oke, bolehlah ke kelompok yang lain dulu ya. Oke, sudah sampai mana? Lagi jumlahin, Bu, yang nomor 2. Oke, coba dikerjakan. Bolehlah pantau dari sini. Maka kebutuhan bandwidth secara ideal yang dibutuhkan Yayasan Sinar Jaya Group adalah berapa tadi, Bal? Taruh. Iqbal, Elizabeth, tolong bantu jawab. Yang mana tadi? Yang nomor 2. Yang nomor 2. Berapa karyawan? Kalau karyawan semuanya yang ditotalin kan, yang dari gudang, dari kasir. Ya. Jadi kalau dari jumlah, kalau ditotalin jadi 17. Berarti kalau bandwidth yang dibutuhkan berarti 128 kilobit per second. Maka kalau digunakan semuanya itu sama dengan 2176 kilobit per second atau 2,1 megabit per second. Iya, betul, sama. Kelompok 3, apakah ada kesulitan? Gak ada, Bu. Oke, silakan didiskusikan. Sampai nomor berapa? Nomor 3, Bu. Oke, siap. Itu 3 lab dikali 18 catatan ya? Iya. 3 dikali 18 hasilnya 54. Berarti ada 54 komputer kan? Iya. Dikali lagi Kali sama 128. ya. Jadinya 6.900. 6.912. KBPS sama dengan 7 mbpm. Atau kali 7 megabyte per second. Saya
Oke, bolehlah geser ke kelompok berikutnya ya. Oke, kelompok 1 sudah sampai mana? Udah selesai, Bu. Udah selesai? Tiga-tiganya udah selesai? Udah. Kalau udah selesai, silakan dicek kembali, diteliti kembali. Kalau memang sudah benar-benar yakin, silakan di-upload langsung ke Smart School. Untuk yang upload, perwakilan kelompok aja, nggak usah semuanya ya. Iya, Bu. Oke, baik. Udahlah, geser ke kelompok yang lain ya. Untuk kelompok 2, sudah sampai mana? Sudah selesai, Bu. Sudah selesai. Oke, kalau memang sudah selesai, silakan diteliti kembali pekerjaan kelompoknya silakan diteliti kembali. Kalau memang sudah benar-benar yakin, boleh diupload ke Smart School ya. Nanti yang upload ke Smart School-nya itu perwakilan kelompok aja. Jangan lupa di lembarannya, di tugasnya itu ditulisin nama kelompok, kemudian anggotanya siapa aja gitu. Oke ya? Oh, Bolehlah geser ke kelompok berikutnya. Oke, Bu. Kelompok 3 sudah sampai mana? Udah selesai, Bu. Oke, sudah selesai. Kalau sudah selesai, silakan diteliti kembali pekerjaan kelompoknya, diskusi kelompoknya. Silakan diteliti kembali, kemudian nanti langsung diupload ke Smart School ya. Untuk yang upload perwakilan kelompok aja. Siapa? Boleh Intan, boleh Anif atau Ananda. Perwakilan kelompok yang penting di lembaran. Oh, Ani yang mau ngupload. Oke. Yang penting di lembaran kertasnya itu ditulisin nama kelompok biar nanti Ibu bisa tahu oh kelompoknya siapa aja kayak gitu. Sudah diupload semuanya ke Smart School? Udah, Bu. Oke, sebentar, bolehlah cek dulu. Berarti setelah ini kita akan melakukan presentasi kelompok. Silakan ditentukan dulu kelompoknya, siapa yang mau mewakili kelompoknya untuk melakukan presentasi. Bentar ya. Bolehlah cek dulu di Smart School. Kita masuk ke Smart School. Kemudian kita cek di kelas 11 TKJ 1. Lihat kelas. Kemudian tugas. Oke. Ini ada yang mengumpulkan 2 kali sepertinya ya. Tadi kan Ibu sudah bilang perwakilan kelompok aja yang mengumpulkan. Oke. Berarti semuanya sudah mengumpulkan ya. Oke, terima kasih. Baik. Karena semuanya sudah mengumpulkan, berarti sekarang waktunya presentasi. Silakan masing-masing kelompok siapa yang mau mewakili untuk mempresentasikan hasil diskusinya, mengerjakan studi kasus yang tadi sudah Bu Lela berikan. Silakan dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Saya, Bu. Oke, Dery. Silakan Dery di share screen terlebih dahulu. Fajar, Bu, yang Oh, share screen. Fajar yang share screen, kemudian Dery yang menyampaikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1, kelas 11 TKJ 1. Saya memiliki anggota kelompok Sabila, Fajar, Devta, dan saya. Studi kasus 1. Universitas Indonesia mempunyai 4 fakultas, yakni Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Teknik, dan Fakultas Ilmu Pendidikan. Per fakultas mempunyai 5 lab, kecuali Fakultas Teknik mempunyai 6 lab. Tiap lab mempunyai 20 komputer. Tiap komputer digunakan untuk browsing dan download yang membutuhkan bandwidth minimal 256 kilobit per second.
Analisislah kebutuhan bandwidth secara ideal yang dibutuhkan oleh Universitas Indonesia tersebut. Jawaban dari kelompok saya. Penggunaan internet Universitas Indonesia banyak digunakan untuk layanan web browsing. Layanan web browsing tersebut membutuhkan bandwidth minimal 256 kilobit per second. Ada 4 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Teknik, dan Fakultas Ilmu Pendidikan. Per fakultas memiliki 5 lab, kecuali Fakultas Teknik memiliki 6 lab. Setiap lab memiliki 20 unit komputer. Berarti keseluruhan total komputer yaitu Fakultas Ekonomi mempunyai 5 lab. 5 lab dikali dengan 20 unit komputer sama dengan 100. Fakultas Ilmu Sosial juga memiliki 5 lab. Berarti 5 lab dikali 20 unit komputer sama dengan 100. Fakultas Teknik memiliki 6 lab dikali 20 unit komputer. Berarti 120. Fakultas Ilmu Pendidikan memiliki 5 lab dikali 20 komputer, berarti 100 komputer. Dijumlahkan adalah 420 unit komputer. Jadi keseluruhan kebutuhan bandwidth secara ideal yang dibutuhkan oleh Universitas Indonesia adalah 420 unit komputer dikali 256 kilobit per second, yaitu 107.520.000 kilobit per second atau 108 megabit per second. Oke. Itu dari kelompok saya. Terima kasih untuk kelompok 1 atas presentasinya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke. Hasil diskusi dari kelompok 1, apakah ada yang mau menanggapi? Nggak ada, Bu. Untuk kelompok 1 ini, jadi total kebutuhan bandwidth yang dibutuhkan itu adalah 108 megabit per second. Oke, kalau memang tidak ada yang ditanggapi, boleh diakhiri untuk kelompok 1. Sekian presentasi dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 1 sudah presentasi dengan penuh rasa percaya diri. Silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi. Siapa yang mau presentasi? Iqbal, Bu. Oke, Iqbal, boleh Bal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Hafiz Taufik Roman, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan mencoba menganalisis studi kasus 2. Kelompok saya yang beranggotakan saya sendiri, Elizabeth Yolanda, dan Iqbal Febrian. Untuk soal studi kasus 2 yaitu Yayasan Sinar Jaya Group mempunyai 17 karyawan yang terdiri dari customer service 2 orang, kasir 1 sebanyak 1 orang, online strategis sebanyak 5 orang, gudang 1 sebanyak 2 orang, gudang 2 sebanyak 2 orang, quality control sebanyak 2 orang, admin sebanyak 1 orang, manajer sebanyak 2 orang. Analisislah kebutuhan bandwidth secara ideal yang dibutuhkan oleh Yayasan Abdi Karya jika tiap komputer hanya digunakan untuk browsing yang membutuhkan bandwidth minimal 128 kilobit per second. Untuk analisis menurut kelompok saya yaitu Yayasan Sinar Jaya Group memiliki 17 karyawan yang terdiri dari 2 orang customer service, 1 orang kasir, 5 orang online strategis, 2 orang gudang 1, 2 orang gudang 2, 2 orang kontrol quality, 1 orang admin, dan 2 orang manajer. Jika dijumlahkan semuanya yaitu sama dengan 17 karyawan. Tiap komputer hanya digunakan untuk browsing dan bandwidth yang dibutuhkan minimal 128 kilobit per second. Untuk penyelesaian dari studi kasus 2 yaitu maka kebutuhan bandwidth secara ideal yang dibutuhkan Yayasan Sinar Jaya Group adalah 17 karyawan dikalikan dengan 128 kilobit per second yaitu sama dengan 2176 kilobit per second atau 2,1 megabit per second. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 2. Apakah ada yang mau menanggapi untuk hasil diskusi dari kelompok 2? Tidak ada, Bu. Jadi kebutuhan bandwidth yang dibutuhkan oleh PT Sinar Jaya Group sebesar 2,1 megabit per second. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan diakhiri.
Sekian presentasi dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, sekarang ke kelompok yang terakhir, kelompok 3. Siapa yang mau presentasi? Saya yang presentasi, Bu. Ananda yang share screen. Oke, silakan untuk kelompok 3. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Rahma Safitri, perwakilan dari kelompok 3, akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya yang beranggotakan Ananda dan Anifatul. Studi kasus 3. Sebuah balai pelatihan kerja BLK Indonesia Merdeka punya jaringan komputer yang terdiri dari 3 ruang lab. Komputer yang terhubung ke internet. Jika masing-masing lab terdiri dari 18 komputer dan semua komputer selalu digunakan untuk browsing yang membutuhkan bandwidth minimal 128 kilobit per second, analisislah berapa kebutuhan bandwidth secara ideal yang dibutuhkan oleh balai latihan kerja tersebut. Menurut pendapat kelompok saya, sebuah BLK Indonesia Merdeka memiliki jaringan komputer yang terdiri dari 3 ruang lab, masing-masing lab terdiri dari 18 komputer. Semua komputer selalu digunakan untuk browsing yang membutuhkan bandwidth minimal 128 kilobit per second. Penyelesaiannya, 3 ruangan lab dikali 18 komputer, hasilnya 54 komputer. Maka bandwidth secara ideal yang dibutuhkan oleh Balai Latihan Kerja adalah 128 kilobit per second dikali 54 komputer, hasilnya 6.912 kilobit per second atau 7 megabyte per second. Sekian. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Apakah dari kelompok lain ada yang mau menanggapi? Belum ada ya? Oke, jumlah atau bandwidth ideal yang dibutuhkan oleh Balai Latihan Kerja Indonesia Merdeka sebesar 7 megabit per second. Oke, terima kasih kelompok 3, boleh diakhiri. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Karena sudah presentasi dengan baik. Oke, apa sih yang dapat kita simpulkan dalam belajar atau pembelajaran kita pada kegiatan hari ini? Menghitung kebutuhan bandwidth. Menghitung kebutuhan bandwidth, kemudian apa lagi? Dapat mengetahui fungsi bandwidth dan throughput. Dapat mengetahui fungsi bandwidth, kemudian apa tadi? Ada bandwidth downlink, kemudian ada bandwidth uplink. Ya, apa sih masih ingat nggak? Apa tadi? Bandwidth downlink apa? Batas kecepatan untuk mendownload. Batas kecepatan untuk mendownload. Jadi kita bisa tahu sekarang yang sebelumnya belum tahu ada bandwidth uplink dan bandwidth downlink, setelah belajar ini jadi tahu. Oh, Ada, Bu. kalau tidak ada yang ditanyakan atau mungkin malu kali ya tanya sama Bu Lela, boleh nanti ditanyakan ke temannya. Kalau misalnya tanya sama Bu Lela malu, silakan ditanyakan ke temannya. Jangan lupa untuk mempelajari materi minggu depan, yaitu mengenai konsep kerja kabel fiber optik. Silakan dibuka materinya di bukunya. Minggu depan kita akan belajar mengenai konsep kerja kabel fiber optik. Oke, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, bisa Bu Lela akhiri. Terima kasih yang sudah hadir. Silakan dipimpin doa dulu, Ketua kelas. Baik teman-teman, alangkah baiknya sebelum menutup pelajaran, berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan.